berkumpul di sini, baru nanti di ini nih, di ikan akan ditangkap. Posisinya mundur, mencari ikannya, bisa mundur, bisa maju juga bisa, karena ini tetap tertekan oleh air gitu. Kita mulai dari sini ya. Ini namanya upi. Ini upi ini adalah setelan untuk menang yang mencari ikan dengan ayakan. Pasangannya ada di sebelah sana. Dan yang ini namanya badodon. Badodon ini adalah alat menangkap ikan. Ketika sungai itu dibendung, air diarahkan ke sini sehingga nanti ikan akan terperangkap di sini. Nah, ini namanya ini posong. Ini adalah alat menangkap ikan yang disimpan di sungai ke arah hilir. Ininya ke arah hulu, ini ke arah hilir, nanti ikan masuk ke sini, ikan terperangkap di dalam. Ini adalah posong yang dalam bentuk yang lebih besar, bisa dipakai di sungai dan juga di sawah. Nah, kalau yang ini khusus untuk belut, pematang sawah atau belut sawah. Terus ada yang untuk alat, ada yang lebih besar, namanya bubu. Nah, bubu itu biasanya untuk menangkap ikan yang lebih besar. Kalau di sungai itu seperti sengal, biasanya dimasukkan ke dalam air yang cukup dalam, nanti pakai umpan di sini, sehingga nanti ikan masuk dan akan terjebak di dalam. Ini adalah korang. Korang itu adalah tempat menyimpan ikan. Jadi ketika orang sudah mencari ikan, menangkap dan dimasukkan di sini, ini biasanya disimpan di pinggang di sini. Ini sama badodon seperti yang di sana, dan ini adalah ayakan. Ayakan ini pasangannya sama upi. Biasanya yang mencari ikan itu menghadap ke. Kira-kira dipraktekkan Kang dengan upihnya seperti apa? Boleh. Nah, nanti kalau biasanya ini perempuan yang mencari ikannya. Anggaplah itu hulu sungai, itu hilirnya, maka dipasang di sini upi, sehingga tekanan air membuat upi ini tahan oleh air, berkumpul di sini, baru nanti di ini nih, di ikan akan ditangkap. Posisinya mundur, mencari ikannya, bisa mundur, bisa maju juga bisa, karena ini tetap tertekan oleh air gitu. Ini upi dan ayakan. Nah, ini adalah contoh bentuk ikan natif. Ini adalah kancra dan ini adalah lika. Ini ikan yang bisa relatif besar sampai puluhan kilo. Cuman ini bentuknya masih dalam bentuk yang sangat sederhana, belum bentuk asli, dan ini kedepannya bisa jadi cendramata, sehingga tamu yang berkunjung ke kami supaya ikan tetap lestari, dikasih kenang-kenangannya adalah bentuk ini cendramata. Ini untuk ikan-ikan, dan ini adalah coban. Ini alat untuk membuat kecrik. Nah, nanti kita jelaskan kecriknya seperti apa, atau penggerap. Ini alatnya, ini kayunya, dan ini batu kecrik yang buat di posisi kecrik paling bawah, biar ke bawah. Nah, mungkin penjelasannya ini gerap. Gerap itu adalah kecrik yang lebih besar, biasanya untuk ikan-ikan yang sebesar 4 jari lah, sekitar 4 jari ke atas atau 3 jari. Ini namanya kecrik untuk menangkap ikan dengan cara ditebar, dilempar kayak gitu. Terus ada yang lebih besarnya dari gerap, namanya ini korong. Nah, ini nih korong. Korong itu alat penangkap ikan atau jala ikan untuk ikan-ikan yang besar. Biasanya dari setengah kilo ke atas. Biasanya untuk kancra, lika, ini yang itunya. Ini korong namanya, disebut korong. Nah, terus ini ada amit. Nah, amit alat menangkap ikan dengan cara di apa ya? Kalau itu disiup
kecil dari alat menjala. Jadi yang paling kecil ini namanya kecerik seperti itu, yang paling sedang gerap, dan yang paling besar ini namanya porong. Mungkin itu yang alat-alatnya. Sekarang kita ke aktivitas nama-nama aktivitas menangkap ikan. Kita mulai dari yang paling atas minyak. Ini namanya lintar. Nah, lintar itu adalah aktivitas untuk menangkap ikan dengan membawa itu jala, kecerik, gerap, dan porong. Tebar. Nah, lintar, cuman jaraknya lintar itu biasanya agak jauh. Nah, ini kalau kecerik, ngecerik mah ya di area-area sekitar rumah, sekitar kampung. Ya ini lebih ke area lebih dekat ngecerik. Ini nyair menangkap ikan dengan cara pakai ayakan itu. Kalau marak itu caranya si sungai itu dibendung, airnya diarahkan ke arah lain, biasanya sungai yang dua atau sungai dibelah dua, dibendung, diarahkan ke lain, nanti yang kering ikannya ditangkap, itu namanya marak. Biasanya dilakukan 1 tahun sekali oleh masyarakat, biasanya di musim kemarau kalau marak. Terus ini ngagogo. Kalau ngagogo itu menangkap ikan dengan pakai tangan kosong. Jadi kalau ibarat ini sungai, begini ke pinggir, biasanya dicari-cari ada semacam lubang pinggir sungai atau di bawah batu, itu namanya ngagogo. Terus kokodok. Kalau kokodok khusus ke liang, khusus ke lubang. Jadi kalau ada lubang-lubang yang itu, kalau ngagogo mah areanya bisa ke mana aja, bisa ke pinggir. Kalau kokodok mah asli ke dalam lubang-lubang, di mana tempat ikan bersembunyi, itu namanya kokodok. Terus ngalamit. Nah, ngalamit yang pakai alat ini tadi seperti yang dijelaskan. Ngalamit, cari ikan dengan cara itu. Terus ngenen. Nah, kalau ngenen jadi semacam sama, hampir mirip sama nyair, tetapi ngenen itu aktivitasnya semacam menjebak ikan dengan diam. Kalau nyair itu kan mundur maju, kalau ngenen diam aja gitu. Itu ngenen. Terus apa ini, ngeprok. Nah, kalau ngeprok itu menangkap ikan dengan menggunakan buhu, biasanya alat buhu itu. Jadi buhu disimpan di arah hulu, dari hilir orang buat suara-suara gaduh, biasanya pakai bambu, tangan, atau melempar batu, sehingga ikan itu takut lari ke hulu. Nah, di hulu sudah disiapkan jebakannya oleh buhu. Nah, jadi ikan itu masuk sana. Terus musep. Nah, kalau musep mah ya itu memancing ikan di sungai, ya, itu namanya musep. Dari mulai kecil sampai besar. Terus neger. Kalau neger itu sama sebetulnya memancing, tetapi tidak ditunggu. Jadi si pancingannya disimpan aja di sepanjang sungai 1 malam biasanya. Besoknya baru dilihat gitu, ada yang dapat nggak. Biasanya ini ikan-ikan yang dapat ikan-ikan yang seperti lele, sengal, ataupun berod kalau istilah di sini. Terus nahen. Nah, kalau nahen itu posong itu disimpan di sungai dengan cara-cara tertentu, itu namanya nahen. Sama buhu juga sama. Jadi nahen itu menyimpan alat jebakan lah. Makanya nahen berlaku untuk posong, buhu, dan juga badodon, namanya nahen sama. Terus untuk jaring. Nah, kalau jaring kebetulan alatnya masih di belakang. Jadi jaring itu sama dengan yang di laut, cuman ditebarnya ke arah setengah seperti sungai selebar ini, maka jaring itu ke sini. Tidak memanjang ke sana, tidak memotong aliran air, tapi agak ke sini. Karena kalau memotong aliran air nanti banyak sampah ke pinggir, karena ikan itu kan ikan terjebak sama seperti ini, cuman kayak jaring laut lah. Terus buwu itu sudah. Nah, titingur. Nah, titingur itu menangkap ikan dengan cara menangkap ikan yang bersembunyi di bawah batu. Seperti ini batu, kita pukul batunya. Nanti ikan yang di bawah terjepit, kita angkat, jadi di sini ada ikan. Nah, itu namanya titingur. Nah, terus yang selanjutnya nyirip. Nyirip itu hampir mirip dengan lami, cuman alatnya agak besar.
itu ngirim mah tidak bergerak, diam di satu tempat, masukkan, angkat, itu namanya ngirim. Mungkin saya kira sudah dijelaskan semua. Cukup, mungkin sekian. Terima kasih. Cukup.